Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan segala nikmat karunia kepada kita sehingga kita bisa hadir pada sore kali ini kajian Ahad pertama bersama guru kita Habibana Ja'far Shadiq Al-Musawa yang akan membahas kitab nikah karya Syekh Nurillah Asyakandari. Tak lupa salawat serta salam mengaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau dan para sahabat beliau yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Mabadu yang kita muliakan, yang kita berbagi bersama guru kita Habib Ja'far Shadiq Al-Musawa, para habaib, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat dan juga pengurus Masjid Agung Kawasan Semarang. Alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini kita akan melanjutkan kajian hikam kita dan nanti insya Allah di akhir sesi akan ada sesi tanya jawab. Jadi kepada para hadirin, para jamaah yang bertanya kepada kita nanti ada sesi di akhir. Mari kita simak dengan seksama nasihat penyampaian dari jamaah kepada guru kita. Kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qurrati sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimahullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah pada Ahad pertama ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian tematik yang diadakan oleh Pertamina Masjid Agung Semarang. Semoga Allah membuka hati kita sehingga apa yang nanti saya sampaikan bisa menangkap di dalam hati kita semuanya untuk bekal kita dalam mengarungi kehidupan yang sangat ramai. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimahullah. Mari kita simak bersama nasihat-nasihat yang ada di dalam kitab Al-Hikam, di mana pada pertemuan yang kemarin saya sampaikan di dalam bait kafa al-amiluna jazaan
ma huwa fatihu ala qulubi fi ta'atihi wa ma huwa mawdu'u alaihi min wujudi mu'anasiti, yang artinya cukuplah bagi orang-orang yang beramal, yaitu balasannya apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan seseorang yang beramal ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Allah membukakan hati mereka fi ta'ati, di dalam ketaatan kepada Allah, dan juga apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan atas orang-orang yang beramal, bentuknya min wujudi mu'anasati, yaitu diberikannya rasa manis di dalam beramal. Jadi maksudnya manusia itu dalam beramal sebetulnya kalau misalnya Allah tidak membalas berupa hal-hal yang lain, maka Allah cukup membalas orang itu dengan dibukanya hati sehingga bisa taat kepada Allah. Ini sebetulnya sudah cukup. Ditambah lagi Allah membalasnya dengan mendatangkan satu kemanisan, satu kenikmatan di dalam beribadah atau beramal. Jadi kemarin juga saya mengutip dawuhnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan, inna min ni'amillah, sesungguhnya dari kenikmatan-kenikmatan Allah, maka cukup bagi kamu yang fikal Islam. Cukup bagi kamu dijadikan orang Islam, itu sudah cukup. Nilainya kita dijadikan oleh Allah sebagai Muslim, dengan kita beramal begini, itu seandainya Allah membalas dengan kita menjadi seorang Muslim, itu sudah cukup. Karena dengan modal Muslim itu kita bisa punya kesempatan masuk surga. Begitu. Atau kalau kita balik, ya, misalnya kita ini ditawarkan, kalau kita balik, kira-kira milih mana? Kita menjadi orang miskin, orang sakit, orang tidak beruntung, tapi kita menjadi Islam dan kita bisa masuk surga. Atau kita disuruh milih, semua terpenuhi, ya, semua terwujud apa yang kita inginkan di dunia ini, tapi kita tidak menjadi orang Islam dan nanti tidak masuk surga. Istilahnya seperti itu. Bagaimana kalau kita disuruh pilih? Ya, pasti kita akan pilih Islam, bisa masuk surga. Karena surga itu kan kekal. Surga itu abadi. Kenikmatannya abadi, mulianya abadi, keberuntungannya juga abadi di surga. Kalau di dunia ini semua serba fana, semua serba hancur, serba hilang, serba sementara.
Jadi menurut Sayyidina Ali itu seperti itu. Apalagi kita sudah menjadi seorang Islam, kita sehat, kita bahagia, kita bisa makan, bisa minum, dan sebagainya. Kurang apa nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita? Begitu. Nah, orang-orang sufi itu nasihatnya itu nancap ke dalam. Yang kebanyakan orang itu lalai. Karena pada umumnya yang sudah sering saya sampaikan, kita ini 3 bulan sehat tidak bersyukur pada Allah. Tapi baru dikasih 3 hari sakit, kita sudah begitu. Ini kan namanya nggak sepadan. Senang 3 bulan, bahkan 4 bulan. Ada orang yang 1 tahun saja sakit 10 hari. Nggak sebanding. Nah, kita ini banyak ngeluhnya. Nah, orang-orang sufi itu memberikan nasihat, jangan begitu. Ya, itu namanya kamu su'ul adab sama Allah. Kamu ini membuat Allah tidak suka. Sudah diberi kenikmatan yang tidak ternilai, baru dicicipi kamu sakit saja sudah begitu mengeluhnya. Padahal sakitmu itu adalah maksud baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diberi sakit itu termasuk, ya, kalau boleh kita ini jujur-jujuran seperti orang-orang sufi, kita terima kasih ada sakit 3 hari. Karena kalau kita tidak pernah sakit, kita tidak menghargai kesehatan. Begitu. Kita bisa ada empati dengan orang-orang yang tidak punya, yang lapar, karena kita pernah merasakan lapar. Jadi kita diberi lapar oleh Allah. Ini juga maksudnya seperti itu. Wah, yo, aku raiso bayang kene wong ngeleh. Aku pernah ngeleh semengi, rasa turu, ora iso mikir. Nah, itu mereka itu berhari-hari lapar. Bagaimana seperti itu? Ya. Supaya ada empati. Jadi Allah memberikan kita lapar itu sebetulnya maksudnya baik pada Allah pada kita. Hanya kita ini yang salah pokok. Gitu. Nah, sekarang kembali ke dalam bait ini. Ya. Jadi cukup bagi Allah membalas orang-orang yang beramal, di mana Allah cukup memberikan dibukanya hati kita untuk bertaat di dalam ketaatan kepada Allah. Atau kalau kita balik, ya, kalau kita balik, bagaimana seandainya hati kita ini tidak dibuka oleh Allah, sehingga kita tidak mendengar tidak terenyuh, tidak ngeh, tidak ini dengan panggilan-panggilan. Krungu azan, telinga kita mendengar, tapi hati kita tidak tertarik untuk sholat. Bagaimana kalau seperti itu? Ya. Bagaimana kalau Allah menjadikan manusia, yang mana manusia itu lebih rendah dari binatang? Apakah kita mau seperti yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran? Walaqad dhara'na jahannama katsirun minal jinni wal ins. Dan sungguh aku penuhi neraka jahanam dengan banyak manusia dan jin
yang mereka itu penghuninya adalah lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak bisa merasakan. Hatinya mati. Hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya sudah ditutup oleh Allah, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Begitu. Ada orang tua sudah membungkuk-bungkuk jalan, tiba-tiba hujan datang, res, mau lari tidak bisa karena sudah sepuh. Mau berlindung tidak ada perlindungan karena masih di tengah-tengah. Ada orang melihat, malah disorting, di video, diviralkan. Apa enggak gila? Ya, harusnya bagaimana? Ya disamperin, kasih payung, dituntun. Ini karena hatinya mati, sehingga pandangannya tidak berfungsi. Zahirnya dia melihat ada orang yang kesulitan, tapi dia tidak terenyuh sedikit pun. Malah disorting. Bahkan disebarkan ke grup-grup sembari tertawa-tawa. Kan gendeng kalau sudah begitu. Ya. Apa kita mau dijadikan Allah seperti itu? Terima kasih enggak kita ini dibukakan pintu hati kita ini, sehingga kita ini punya empati, sehingga kita ini punya rasaan, kita punya perhatian. Begitu. Ada orang kesakitan, kita terenyuh. Melihat ada orang keseripahan, kita terenyuh. Terenyuh itu membangkitkan rasa untuk menolong, ada empati. Begitu. Kalau sudah hatinya ditutup oleh Allah, mereka punya mata, tapi tidak bisa melihat. Walahum adanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi tidak bisa mendengarkan nasihat atau apa. Begitu. Tidak ada kepekaan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ketika Sayyidina Umar bin Khattab berjalan di malam hari, mendengar ada anak kecil nangis. Karena hatinya terbuka, beliau langsung ada apa kok malam-malam anak kecil nangis? Kok durung turu ya nopo? Apa lorong, apa ngelek, apa piye? Kan begitu. Opo-oponya tuh banyak. Jangan-jangan kedinginan. Kalau kedinginan berarti butuh selimut. Jangan-jangan kepanasan. Kalau kepanasan berarti butuh kipas angin. Orang yang hatinya kebuka itu seperti itu. Nangis gak berhenti-berhenti didatangi oleh Sayyidina Umar. Coba kalau Sayyidina Umar hatinya tertutup. Ya, mungkin malah digebrok. Ojo ngeramen-ramen, bengi budek-budek. Anakmu kan meneng. Kan begitu. Nah, ini mu'alif ini mengatakan kafa al-amilina jaza'an ma huwa fatihu ala qulubihim fi ta'ati. Cukuplah balasan dari Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beramal, sing sholat, sing zikir, sing poso. Ini janjane ya. Belum ngomong soal pahala ini. Belum ngomong soal pahala, belum ngomong soal balasan yang lain. Kita ini dibukakan hati kita ini sudah alhamdulillah. Karena hakikat kita hidup ini kan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana kalau ada manusia hidup tidak ibadah? Ya, kal an'am, tidak upahnya seperti binatang. Balhum adall, bahkan dia lebih rendah dari binatang. Binatang orang diangkat.
menungso duwe akal ning perilaku ning koyo binatang, berarti lebih rendah dari binatang. Begitu. Nah, kita ini sudah dibukakan pintu hati kita, dibuka. Ya. Maka Allah menggambarkan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatin. Gitu. Allah telah menutup hati-hati orang-orang munafik, orang-orang kafir Quraisy, ditutup hatinya oleh Allah. Pendengarannya ditutup oleh Allah. Penglihatannya ditutup oleh Allah, ada semacam aling-aling pembatas sehingga dia tidak bisa melihat. Kalau sudah seperti itu, bagaimana? Na'udzubillah min dzalik. Kita menyaksikan orang-orang yang nikmat di dalam maksiat dan mereka tidak menyadari kalau itu bakal menyengsarakan nanti di akhirat. Begitu senangnya, begitu hebohnya, mereka jimbrak-jimbrak, orang iling mati, orang iling yaumul hisab. Yang penting pokoknya mumpung. Nah, kita ini dibukakan hati kita oleh Allah, bisa datang di sini. Ya, koning gini, bayang gitu. Orang ngombe ini, orang panganan ini. Betul orang. Yang datang dari jauh, yuk kok belum teko. Padahal orang apa-apa. Ane ono rodok mending-mending teh hangat kopi. Itu teko balik untung. Tapi kenapa kita bisa datang di sini? Karena hati kita dibuka oleh Allah. Begitu. Malah kita ini butuh. Kita ini malah butuh. Jadi ketika pengajian itu libur, ya Allah sedih. Ya. Ya tapi ya paling 1001 mungkin ya. Nah kabar perai ini. Alhamdulillah. Pojok-pojok kono iki biasanya. Anggar aku ngene Sabtu perai yo. Alhamdulillah. Ayo gedok-gedok apa ya? Gedok malah biru ini. Ya. Kadang kita ini sedih. Ya Allah, biasanya dikira. Padahal dikira ora dikai berkah. Tapi kita merasa butuh. Itu karena dibuka hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang gerimis kita datang. Hujan kita datang. Karena dibuka hati kita. Coba kalau kita ditutup hati kita oleh Allah. Oh, coba ke hujan. Kayak suara gudung tok ini. Gudung dulu. Jadi kok gudung ya ada. Itu bakal hujan terus kita. Ya. Nur hujan nur. Wes sama macam alasannya. Aslinya tetap cici, persen. Ya. Nah kita kalau seperti ini, coba. Ya, sekarang kita beralih ke pahala. Gitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Gitu. Dari kanjeng Nabi, man salaka fi thoriqil ilmi sahalallahu thoriqahu bil jannah. Barang siapa yang berjalan di dalam perjalanannya itu untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Orang Islam itu ada yang enggak suka surga. Ada enggak? Memilih rokok. Ya, surga itu kan dambaan utama. Ya, orang ngaji, kayak melakukan itu sudah dimudahkan oleh Allah. Jalannya ke surga. Belum lagi kita duduk
Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan apa? Barang siapa yang berzikir atau mengkaji kitab di satu rumah Allah, maka dia akan dilimpahi rahmat, wa humur rahmah, disirami rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan dibukanya hati ini ada banyak motivasi kita untuk hadir. Wah, begini supaya ini. Tapi bagi yang ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jangankan datang melirik orang. Melirik itu tidak. Bayangkan. Ini kan alhamdulillah. Ini sing pekoi, sing wong kauman iso ditung. Kayak kaos hijau, kaos abang, kayak wong kauman, kayak itulah, itu teh. Ini wong di kafe aja. Ya toh, kira tuh tidak ada ngabangan, ya. Saya kan ngabangan ya, supaya tidak. Jadi bayang deh, ya kita orang ngelak-ngelak, pengkawaman ini gitu loh. Masya Allah. Dan artinya bukan saya mengatakan elek, bukan. Berarti awal ini hijau, maksudnya. Kita ini beruntung berarti. Ya. Kita beruntung. Kita dituntun, dibuka oleh Allah. Belum teko. Ya. Padahal orang apa-apa nih teko. Ya toh, kok bengi, rame kayak gimana. Tapi orang sing model gratis balas. Ya toh. Bener boleh apa saono niki ngene kuliner kae. Sembarang ono kabeh. Ya, sing manis, sing pedes, sing asin, sing gurih. Tapi syaratnya siji. Gowo fulus, kira. Ora nggo fulus mangan ya mampus kowe. Iso dimasak kowe, ya. Gitu. Masya Allah. Wa ma huwa mawruduhu alaihi min wujudi mu'anasati. Dan apa-apa yang datang dari Allah berupa apa? Kita ini menikmati amal. Menikmati amal. Padahal yang saya berulang-ulang sering menyampaikan hadis bahwa hujibatil jannatu bil makarim. Surga itu ditutup oleh hal-hal yang kita tidak suka. Orang mau masuk surga itu harus melewati hal yang tidak enak. Semua yang menjurus ke dalam surga itu pasti tidak enak. Ini yang ngomong Nabi. Ya. Sholat. Siapa yang ngomong sholat enak? Nggak usah ngomong pahala, ya nggak usah ngomong ganjaran surga. Ngomong sholat orang itu ganjaran surga. Belum sholat jam 3 pagi. Ayo, belum sholat ya. Nggak mau, berat sholat itu. Dan manusia itu dibekali oleh Allah satu kenikmatan yang namanya bosan. Bosan itu nikmat. Ya. Lupa itu nikmat. Tapi ada nikmat yang tidak boleh dibiarkan. Nafsu itu nikmat. Betul nggak nafsu nikmat? Orang kalau nggak ada nafsu, ya bar, turu dong. Kalau kuliner tak ada nafsu, ya. Kalau lekono
Mbah Holik tak teko ya. Ora teko. Mbah Holik iki lho karo kenan ingon-ingon ora nafsu. Ya benar gitu ya. Tawani mangan. Ya sarapan sih ora nafsu. Berarti nafsu itu nikmat dari Allah. Lupa itu termasuk nikmat. Coba nek wong ora lali. Ayo. Nek ora lali. Saya itu kalau pagi suka beli buku. Ya. Walaupun raya itu sak dalan-dalan banyak tikus mati kepinjak mobil dimlecek banyak. Kita meh mangan bubur iki. Weruh werok meletek ngono jajal bayangin. Ini misalnya aku rak dirasa lali. Kira-kira bagaimana? Arep mangan gilingan werok. Tapi yo dilala sampai rumah wis ngono. Berarti lali itu nikmat. Betul enggak? Nah, itu. Hilangan rokok. Wah, dia kali rasa. Ya, ini orang lali. Bendino misuh-misuh hilangan rokok. Kira-kira terbudak rokok ini. Dilala dikai lali. Alhamdulillah. Seorang kilingan meneh. Tapi ojo mbok colke lali. Ya, lali yo. Ya bar ya. Termasuk bosan. Ya. Termasuk bosan. Bosan itu nikmat. Coba kalau menungso dirasa bosan. Ya, udah dirasa bosan. Senengnya apa? Mangan sambal terong mek gereh. Setahun mangan pak ganti-ganti, kira-kira. Ora dibosen. Ya wis ngono kuwi. Ora kepingin apa mendoan, apa gule, apa sate, ora kepingin. Ya wis pokoke mati urip terong gereh. Jadi urip ora macem blas. Ora ono variasine. Maka dengan rasa bosan itu bisa menikmati. Iki pedes, sing kecut, sing gurih, ganti-ganti. Urip rame, nikmat. Berarti rasa bosan itu ada nikmatnya. Ya. Manusia itu punya kecenderungan rasa bosan di dalam rutinitas. Bayangkan, sholat itu monoton apa tidak? Gerakan yang mono, wacanane ya wis mono, ya, lagune ya wis mono, madhep ya ning kono tok. Rentuk ganti-ganti, monoton itu. Harusnya bagaimana? Bosan enggak? Tapi Allah membukakan pintu kita, hati kita. Kita diberi merasakan kenikmatan monoton. Bayangin. Tahlil jajal ono sing ganti surat-surat liya. Ya wis ngono kuwi pembukaan Fatihah, terus Yasin. Surat Yasin, Fatihah, Qul huwallahu ahad ping 3. Ya. Qul a'udzu falaq, qul a'udzu binanas, wis ngono tok. Tiap malam Jumat. Tapi kita selalu hadir dan menikmati. Orang aneh. Aneh itu. Ini karena apa? Allah membuka pintu hati kita. Allah memberikan kita merasakan nikmat di dalam ibadah. Zikir ring 100. Nikmat bimogo. Saking asyiknya sampai orang lali apa-apa, orang iling apa-apa. Itu Allah menancapkan rasa mu'anasati fil amal. Manis di dalam beramal. Nikmat membaca Al-Quran. Quran surat Al-Fatihah. Ya, dari kita belum lahir sampai sekarang ini tidak berubah. Gawa cendek orang berubah. Tasdidnya tidak berubah. Tapi kita tidak lupa. Anggar krungu Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Orang mau tahlil itu kadang-kadang ada yang ringkes Fatihah sekali lalu tahlil. Tapi ada orang mau tahlil Fatihah, ya,
Fatihah, ya kita ya melu. Ya. Baca Fatihah ora bosen. Karena Allah menancapkan. Atau sekarang kami dibalik. Kalau Allah tidak merasakan kita, tidak memberikan rasa nikmat kita di dalam beribadah, apa enggak naudzubillah min dzalik. Salat bosan, baca Quran bosan, ngaji bosan, ya sudah. Apa mau seperti itu? Nah, orang-orang sufi itu mengingatkan kita. Kue ini juga nikmat karo Gusti Allah, yang mana nikmat itu bisa mendorong kamu surga. Kue juga semangat belajar, semangat ibadah, semangat ini. Ini buat syukuri. Coba nek ora dikai kenikmatan. Deres Quran bosen. Ya. Apalagi orang yang hafal Quran, ngapal Quran. Orang denger sing dibaca kuwi terus. Ya, karena yang bosan, begitu. Ya, jadi apa namanya? Jangan sampai kita ini karena ketidakpahaman kita dalam bersikap sehingga kita ini menyakiti Allah, sehingga kita ini su'ul akhlak, su'ul adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga secara tidak kita sadari kita ini malah jauh dari rahmat Allah. Alhamdulillah. Karena dalam hidup ini kan bagaimana agar rahmat Allah itu selalu turun kepada kita, ya. Terus apa tanya jawab ini? Mungkin ada yang mau tanya, ya, saya silakan. Mudah-mudahan ada yang bertanya. Kalau tidak ada ya, ayo. Monggo, barangkali dari para hadirin ada yang ingin bertanya kepada guru kita, kami persilakan terlebih dahulu. Nanti, Bapak, Ibu, santriwati. Oke. Assalamualaikum. Kita baca zikir atau selawat itu bersamaan dengan mendengarkan selamat atau itu atau bersamaan dengan pemandangan atau kita bersamaan dengan hotel atau bersamaan dibacakan ayat Al-Quran itu kita mendapat pahala atau justru mendapat pahala atau tidak. Assalamualaikum. Kalau berbicara soal hukum, maka situasi dan kondisi itu yang menentukan keputusan hukumnya. Ya. Jadi misalnya begini, kita jangan membenturkan satu kebaikan dengan kebaikan yang lainnya. Ya. Tapi kita lihat situasi dan kondisinya. Jadi misalnya tadi ditanyakan, kalau kita sedang baca sholawat itu kan bagus, ya. Kemudian di situ ada ceramah itu kan bagus, ya. Kalau sama-sama bagus, ya bagaimana keadaannya?
Karena apa namanya? Bisa jadi kita mengutamakan ceramah, bisa jadi kita mengutamakan sholawat. Misalnya kita sedang baca sholawat, terus ada pengajian yang mana orang yang memberi tausiah itu nggak benar, ya nggak benar. Contohnya begini, kalau dalam khutbah Jumat itu kan tidak boleh menyampaikan sesuatu yang disebut ikhtilaf, nggak boleh, karena khutbah Jumat itu kan semua harus patuh mendengarkan. Nah, ikhtilaf itu kan tidak mutlak benar. Misalnya kunut, tidak bisa yang tidak kunut mengatakan paling benar. Tidak bisa yang kunut mengatakan paling benar. Enggak, ikhtilaf itu silakan. Yang kunut ya monggo, yang tidak ya monggo. Dan begitu. Sementara orang khutbah menyampaikan kunut itu bid'ah, kunut itu enggak pernah. Kira-kira yang mendengarkan ini, khotib ini, ustaz ini tersinggung kan? Arab jawab ora iso. Ana ning kene langsung ngacung instruksi boleh, tanya. Begitu. Ana khutbah kan tidak bisa. Maka kalau ada khotib yang membahas tentang ikhtilaf di dalam khutbah, itu khotib yang bodoh. Terus rotok asar sidik. Bodoh iki. Wong ning mimbar khutbah Jumat kok bahas tahlil itu apa itu bodoh. Ya, nek kowe bodoh ra paham ya goblok. Ini nanti khotib goblok. Khutbah itu menyampaikan yang semua itu butuh. Iman. Nggak ada yang ikhtilaf dengan iman. Sabar, peningkatan takwa, syukur. Semua doyan kabeh. Tapi nek bahas seperti itu bagaimana? Mendengarkan khutbah itu bagian dari rukun Islam, rukun sholat. Nek koyo ngono kan padha karo di sabeti kita ini. Daripada hati kita unek-unek, baik kita baca zikir, kita baca sholawat, boleh begitu. Yo orang genah. Khutbah Jumat bahas Harkitnas, hari pembangkitan manusia, hari apa nasional, hari pendidikan hari ini, hari pangan, hari padi, hari ini yo khutbah Jumat apa meh Pak RT Bapak Camat, ya begitu. Khutbah koyo ngono ya, penting kita sholawatan, ya dibaca boleh, tapi gitu dalam forum yang mulia, ada mubalik baru ini pondok ini kiainya masya Allah neranggini api-api sholawat mandek sih. Kowe nuruti sholawat terus dia bodoh ra ngerti apa-apa. Iki ngaji babakan penting iki. Rungokke sik sholawate iso mengko. Jadi tidak sedang mengatakan oh bagus tausiah, bagus sholawat, tidak. Situasinya itu yang menentukan hukumnya. Begitu. Jadi nggak bisa kita ini misalnya apik nggak apik diadu ora iso. Semuanya bagus. Sholawat bagus, tausiah juga bagus, azan juga bagus. Nek sing adzan normal. Ane ngomong edan ada. War rumah oke. Ya. Sholawatan. Ya. Dulu pernah tuh di masjid Dempel itu. Ya ada jamaah saya. Itu apa jenengane? Sholawatan tapi sholawatnya model lagu sapa kan. Sing rock ya. Jadi rock maksudnya apa combo hati gitu. Tapi nadanya ini nada kaya ya apa istilahnya kok sing rock bukan sing ini sing metal sing ini gitu ngene. Oh ngene gitu aja. Lagu ini kuwi. Ya aku ngerti ya wis tak nang game lah. Mana ya tato nang macam ini.
Siapa tuh sing suka sih nggak bahan itu? Siapa tuh? Ada tuh yang nggak melu? Namanya Ilham. Ya, ibunya jualan di Gabahan ini. Dia sering datang maulud di majelis saya. Ya. Tapi nyekel mic nih dari masjid lagu metal. Ngomong. Ada kaya ngono piye apa mbak rungokke? Ya ora usah. Ya kita ndonga wae gitu ya. Tapi nek sing selawatan bibse bibidin ya dirungokke dibarengi. Jadi situasi dan kondisi itu yang yang menentukan hukum itu seperti itu. Nek sing ngadan warane nah dirungokke. Nek sing ngadan suarane serak ora serak, bening ora bening. Kalimatnya wis serang genah. Allah. Lah ngono iki biasa. Ya, daripada kita guyu, keri, budek piye istilahnya, yang penting kita sholawatan. Begitu ya. Dibuat sholawatan supaya tidak terjadi fitnah. Begitu. Jadi khutbah juga begitu. Saya pernah tuh mantau orang khutbah tuh nerangke zakat. Nerangke zakat. Zakat itu pokoknya yang ngomong istilahnya zakat itu 10%, 2,5%. Waktu itu mengatakan 1 juta, tak yuto, karena dia zaman di ngaji itu kan bisa itu kota yang betul. Cak yuto ini pinten zakatnya. Tak selama yang gini aku betul. Jadi koyo interaktif baru jamaah. Aku guyu kayak gitu model. Ya memang jadi gini khotibnya tidak datang, terus saonone kon munggah. Lah wis metune ngono kuwi. Lah iki nek dirungokke malah kita kepingkel-pingkel malah jadi batal Jumatane ya. Daripada kepingkel-pingkel kita tasbih wae subhanallah ya Allah kok sabar. Gitu ya. Ada lagi? Terakhir pertanyaan. Monggo, barangkali ada yang mau tanya. Ayo. Wah, ini Masya Allah. Agak mic ya. Oh iya. Assalamualaikum. Abi jaga syarikat insyaallah ta'ala. Yang saya tanyakan adalah bagaimana kiat-kiat di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan dengan izin Allah supaya iman kita tidak pasang surut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Penggambaran Insya Allah. Ya, tapi memang jujur ya, suaranya adem. Ini suaranya adem. Ya, ngomongnya enak. Tapi nih jadi mubalek, wah pasti damai makai. Bagaimana kiat-kiat di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Ya. Kita sering mendengar ada Syekh Abu Bakar Al-Marodi. Itu termasuk pembesar orang-orang sufi. Ya. Itu kan dia mengatakan Syahrul Rajab, Syahrul Zar'i, wa Syahrul Sya'ban, Syahrul Sakti Zar'i, wa Syahrul Ramadan, Syahrul Hasad Dzalika Zar'i. Jadi bulan Rajab itu beliau umpamakan adalah bulan untuk menanam. Sedangkan bulan Sya'ban itu bulan menyirami tanaman. Adapun bulan Ramadan itu bulan panen tanaman. Jadi sasaran tembak kita ini adalah di bulan Ramadan.
Karena di bulan Ramadan itu kan pahala melimpah, dilipat gandakan dan sebagainya. Maka dari itu perlu ada kesiapan untuk menyongsong bulan Ramadan. Caranya bagaimana? Ya, bulan Rajab ini kita jadikan bulan menanam, menancapkan. Begitu. Menanam itu apa? Ya kita mulai berlatih, beramal diri. Misalnya, kalau kita merencanakan, insya Allah saya nanti Ramadan mau menghatapkan 3 kali misalnya. Nanti saya cicil habis subuh, habis ini, berapa juz. Itu mulai kita tancapkan di bulan Sya'ban. Begitu. Nah, nanti di bulan Rajab, bulan Rajab, nanti setelah bulan Sya'ban kita sirami. Tanaman-tanaman kita siram. Artinya amalia-amalia yang kita tancapkan itu kita jaga. Kita jaga. Maksudnya apa? Nanti begitu masuk di bulan Ramadan, amalia kita ini sudah jalan, sudah biasa. Tapi kalau kita tidak memulai seperti ini, begitu masuk Ramadan kita tancap gas, ya wis berat, mandek tengah dalan. Ya toh, bar subuh biasane turu, bar subuh biasane ngopi, ini megang Quran. Wis ora enak kabeh. Tapi kalau kita sudah membiasakan melatih ya secara kontinu, nanti begitu Ramadan sudah nggak merasa berat. Begitu. Malam hari kita mulai belajar bangun malam. Nanti begitu Ramadan kita sudah nggak ngeluh. Kalau orang dipaksakan, amal dipaksakan dan tidak itu kan beda. Orang ikhlas itu kan amal yang menikmatinya, seneng. Orang ikhlas itu begitu selesai, alhamdulillah, lega, orang berat. Ya, makanya ini coro ulama-ulama dia, wong ikhlas itu pada karo wong ngentut, buang angin, begitu. Ya, ono wong ngentut terus gelo. Waduh, loh, pakaian angin. Ada enggak? Enggak ada kan? Begitu menurut, alhamdulillah. Ini kok cek senep, turut-turut. Cek ke dalane, diangkat titik, dret, menurut. Alhamdulillah. Lagi mau ikhlas sih kayak gitu. Begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Allah. Senang menikmati. Nah, jangan sampai kita ini dalam beramal, dalam beribadah itu ada rasa berat, dipaksakan. Orang kalau sudah biasa baca Quran, ya wes jalan. Baca Quran kayak untuk sak kelebet terus dibuka-buka terus. Ini alamat berat ini. Kayak untuk orang kelebet, Quran ini kan 1 juz 9 kelebet. Kayak itu orang kelebet dibuka, hitung. Ya Allah, cek kurang itu. Ya alamat ini. Kepeksa. Tapi kalau sudah terbiasa, jalan terus. Begitu. Ya. Nah ini perlu latihan dimulai dari bulan Rajab. Ini pertanyaan Ustadz ini, Masya Allah. Bagus nih. Jadi dia harus ngerti. Tapi ditakoknya supaya ngomong gitu ngerti gitu. Ya toh? Amin ya toh. Ilmu nih malaikat Jibril kan menunggu. Ya. Beliau sudah tahu tapi sengaja ditanyakan supaya yang lain itu menjadi tahu. Masya Allah. Ya. Sudah cukup ya. Terima kasih. Alhamdulillah, kajian ini sangat menarik dan semoga kita bisa istiqomah dalam menjalankan nasihat-nasihat guru kita sedikit demi sedikit, dan insya Allah masih ada di pertemuan bulan depan lagi sebelum nantinya Ramadan, dan semoga kita bisa sampai di bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang lebih istimewa lagi.
Mari kita tutup majelis ini dengan bacaan surat Al-Asr dan doa penutup majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa?